Saya Aji yang akan memandu acara konferensi pers pada sore hari ini. Yang saya hormati para narasumber, ada Dr. Sahril di sini, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat sore Pak Sahril. Selamat Saya sore. hormati juga Dr. Prima Yosefin. Beliau adalah PLT, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan. Selamat sore Dr. Prima. Dan yang saya hormati dan kami banggakan bersama rekan-rekan jurnalis dari berbagai media yang sudah hadir secara daring pada konferensi pers kali ini, baik yang melalui Zoom maupun yang menyimak melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Teman-teman wartawan, sore hari ini Kementerian Kesehatan kembali mengadakan konferensi pers mingguan untuk menyampaikan perkembangan terkini mengenai situasi dan upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa saat ini situasi pandemi Indonesia relatif masih terkendali, meskipun masih terjadi penambahan kasus harian dan kematian, serta tingginya kasus COVID-19 di berbagai negara. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ini, nanti akan disampaikan oleh Dr. Sahril bahwa ada terjadi penurunan pada sejumlah indikator seperti positivity rate, kemudian tingkat perawatan di rumah sakit, dan juga ada peningkatan di angka vaksinasi kita. Gitu ya. Tapi selain COVID-19, nanti kita juga bersama Dr. Prima akan menyampaikan perkembangan program imunisasi nasional, khususnya tentang bulan imunisasi anak nasional atau BIAN, yang merupakan sebetulnya program imunisasi anak itu ada yang sifatnya rutin, tambahan, dan khusus. Dan BIAN ini merupakan imunisasi tambahan dan sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam 2 tahapan. Nanti kita ikuti perkembangannya seperti apa ya. Baik. Selanjutnya untuk kesempatan pertama akan memberikan kesempatan kepada Dr. Sahril untuk menyampaikan informasinya. Dipersilakan Dr. Sahril. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Teman-teman sekalian, terutama dari media massa, kemudian juga Dr. Yosefin maupun dari Mas Aji ya. Izinkan kami dari Kementerian Kesehatan, saya Dr. Muhammad Sahril, akan menyampaikan keterangan pers tentang update penanganan COVID-19 ya. Per 2 Desember 2020 ini, update yang akan saya sampaikan meliputi update kasus COVID, yang kedua adalah vaksinasi COVID ya. Baik, saya akan share screen. Sudah terlihat, Mas ya? Sudah, Bapak? Sudah ya? Silakan, Pak. Update hari ini 2 Desember, berarti data ini adalah tanggal 1 Desember kemarin ya. Ini kita lihat situasi nasional, ada 12 provinsi yang mengalami peningkatan kasus dalam 1 minggu terakhir ini, kemudian 22 provinsi mengalami penurunan ya dalam satu minggu ini. Dan per tanggal 1 Desember, kasus kita turun ya, turun sebanyak 632 ya menjadi 4.977 dengan positivity rate 95% ya. Per 1 Desember ada 4 indikator yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kasus konfirmasi ya atau yang positif ya. Total 6.669.821 ya, 7 hari terakhir rata-rata 5.025 dan harian kemarin adalah 4.977. Jadi terjadi penurunan 21,2% ya. Sedangkan kematian ya, kematian total sampai dengan kemarin sebanyak 159.884. Harian dalam 1 minggu terakhir ada 46 rata-rata per hari, dan terakhir kemarin ada 54, ada kenaikan ya, 16,42%. Tetapi case fatality rate masih 2,4%. Kemudian yang rawat inap di rumah sakit ya,
BOR ada 10,9%, kemudian harian, ya hari kemarin 6.352 total yang dirawat, dan rata-rata 1 minggu terakhir perharinya adalah 6.800 dengan penurunan sebanyak 6,17%. Ya, BOR dalam 1 minggu terakhir rata-rata adalah 11,6%, sementara kemarin adalah 10,9%. Jadi terjadi penurunan ya. Ini kami sederhanakan untuk informasi bagaimana tren ya kasus harian dan juga kasus yang meninggal ya. Memang di dalam waktu 2 minggu terakhir itu ada fluktuasi ya. Ya pernah 8.000, kemudian kita turun menjadi sampai 4.000, naik lagi 7.000 dan saat ini turun naik sebentar dan sekarang turun lagi di 4.900. Nah, mudah-mudahan dengan fluktuasi yang tidak terlalu tinggi ini kita dapat mengendalikan dan terus-menerus kasus konfirmasi ini akan turun. Nah, begitu juga angka kematian. Tadi rata-rata hariannya adalah sebanyak 46 ya, 46. Jadi 40 sampai 50 dan memang kemarin ada tinggi yaitu 54 orang dalam hal jumlahnya ya. Kemudian untuk positivity rate juga bisa terlihat di sini juga fluktuasinya ya. Ada yang mulai dari 21, kemudian pernah naik sampai 23, kemudian turun lagi dan alhamdulillah di tanggal 30 itu 13 dan tanggal 1 Desember kemarin positivity rate kita adalah 11,95%. Nah, begitu juga dengan BOR ya atau keterpakaian tempat tidur ya. Kalau kita melihat tren harian ini ya pernah naik di tanggal 21-23 tapi saat ini sudah turun lagi dan sampai 10,9. Jadi alhamdulillah turunnya BOR ini menandakan keterisian tempat tidur kita semakin berkurang dan orang-orang yang positif yang COVID ini tidak banyak, bahkan menurun ya, yang harus dirawat di rumah sakit. Teman-teman semua, kita mengingatkan sebentar, kita lihat tren kasus konfirmasi dan kasus aktif nasional ya. Itu sejak tanggal 1 Desember, tanggal 22 dan sampai sekarang ya. Kita lihat di tanggal 11 Juli 21 ya, tahun 2021 begitu tingginya ya. Bisa 60 sampai 70 ribu per hari. Begitu juga di tanggal 24 Februari ini puncaknya ya. Itu sangat tinggi dan alhamdulillah di 6 bulan terakhir ini kita lihat fluktuasinya tidak melebihi dari 10 ribu ya. Tidak melebihi 10 ribu bahkan hanya paling tinggi 8 ribu ya. Dan ini cenderung landai terus dan hari ini juga terjadi penurunan ya. Kasus konfirmasi maupun kasus aktif. Teman-teman sekalian, kami ingin menyampaikan, ini dilewat aja ya. Nah, ini kemudian tren perawatan rumah sakit ya, di ruang isolasi. Ya. Kita lihat di ruang isolasi per tanggal 1 Desember ya, itu ada penurunan sebanyak 5,76% ya. Kalau kemarin 5.750 yang dirawat, dan harian 1 minggu yang lalu adalah sebesar 6.152, berarti terjadi penurunan 5,76%. Nah, ini yang kasus tren perawatan di ruang intensif, baik ICU, NICU maupun PICU. Di sini juga kasus harian yang dirawat kemarin sebanyak 602, dan harian dalam 1 minggu terakhir ada 649, ada terjadi penurunan 5,61%. Jadi pasien-pasien yang dirawat di ICU pun dalam 1 minggu terakhir ini terjadi penurunan ya. Kemudian kita lihat tren case fatality rate ya. Jadi kita pernah sampai tinggi sekali case fatality rate kita ya. Dan kita lihat grafik ini turun, pernah naik lagi, dan hari ini, ya hari kemarin itu sebanyak 2,4%.
Jadi case fatality rate kita adalah 2,4%, ya, hampir sama dengan harian 1 minggu yang lalu, ya. Nah, kalau tren kematian absolut itu artinya jumlah pasiennya yang meninggal, ya memang di dalam 1 minggu terakhir rata-rata ada 46%, 46 orang. Tetapi kemarin ada kenaikan 54 orang, ya. Ini ada terjadi kenaikan 16,42%. Nah, ini diiringi dengan adanya suatu positivity rate yang meningkat, ya. Teman-teman sekalian, kami ingin menyampaikan bagaimana sih perbandingan kasus yang ada di Jawa maupun yang di luar Jawa Bali, ya. Nah, kalau kita melihat di sini per 27 November yang lalu, Jawa Bali ini ada 90,63% jumlah kasusnya. Artinya sangat tinggi, sementara di luar Jawa itu hanya 9,3% dari proporsi angka nasional. Nah, setelah itu kita melihat indikator kasus, ya, di Indonesia itu turun, ya. Jadi 15,4 per 100.000 penduduk per minggu. Nah, ini ada 3 indikator, ya, untuk menentukan transmisi komunitas sesuai dengan standar WHO. Nah, di Indonesia ini kasusnya itu di bawah 20 kasus per 100.000 penduduk. Kemudian rawat inap juga di bawah 5, kemudian kematian juga di bawah 1, ya. Ini kita bisa melihat di sini kematian 0,1, kemudian ini ada kasusnya 15,4, sementara standar WHO-nya adalah 20. Kemudian kasus rawat inap 1,8, WHO-nya di bawah 5. Artinya apa? Transmisi komunitas di Indonesia berdasarkan standar WHO adalah level 1, ya. Nah, tetapi dari sekian provinsi ini ada yang memang masuk dalam transmisi tingkat 2, yaitu DKI Jakarta, kemudian Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, ya, 3. Tetapi secara keseluruhan kita masuk di level 1, ya. Nah, ini informasi tentang varian baru, ya, XBB dan BQ1. Kalau kemarin kita adalah BA5 yang paling banyak mendominasi di Indonesia ini, sekarang sejak 10 Oktober itu sudah bergeser. Dan per tanggal akhir bulan November ini, di sini sudah terlihat XBB dan BQ1 sudah 90% proporsinya dari 100%. Sementara BA5 itu tinggal 10%. Berarti bisa dikatakan populasi proporsi varian baru ini hampir 100% adalah XBB maupun BQ1, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini penting ingin kami sampaikan dan mengulang kembali penegasan, karena kita masih ada fluktuasi naik turunnya kasus ini, maka kami ingin menyampaikan dari kajian Kementerian Kesehatan, itu ada 17.442 yang dirawat di rumah sakit periode 4 Oktober sampai 21 November, itu gejalanya sedang, berat, dan kritis. Nah, ini yang penting, dari 17.442 yang dirawat ini yang di booster, yaitu vaksinasi ketiga, itu 29%. Berarti ada 71 yang belum di booster. Kalau dilihat dari kacamata belum vaksin atau statusnya belum vaksin, ini ada 39%. Ya, sama sekali dia belum divaksin. Nah, artinya apa? Proporsi-proporsi ini sangat mempengaruhi masuknya seseorang dalam perawatan di rumah sakit, ya. Sedangkan yang sudah vaksin 2 dosis ini hanya ada 25%, ya. Dan di sini juga terlihat usia yang dirawat, ya. Memang yang tertinggi itu di atas 60% yang dirawat, ya, di rumah sakit. Kemudian dari yang dirawat tadi, itu 2.449-nya meninggal dari 17.000 tadi, ya. Ini setelah kami kaji yang dikaitkan dengan vaksinasi, maka
yang meninggal ini 18%-nya itu baru di boosternya 18%. Berarti ada 82% pasien yang meninggal yang dirawat tadi itu belum di booster, ya. Sedangkan di vaksin 2 itu 26%. Dan belum divaksinasi ada 48%. Berarti sangat tinggi bahwasanya pasien yang dirawat di rumah sakit dengan usia lanjut tadi, bahwa ada 48% yang belum divaksin. Dan yang baru di booster itu 18%. Berarti ada 82% yang belum di booster. Ada 52% yang baru divaksin. Jadi ada 48 ya yang belum divaksin. Nah, ini kita bisa melihat perbandingannya 40-50% kematian pada pasien rumah sakit COVID berada pada kelompok divaksinasi lengkap ya. Bisa dilihat dari data ini ya. Teman-teman sekalian, kami ingin menyampaikan sedikit lagi tentang progres vaksinasi COVID-19 ya. Nah, kalau di data per 1 Desember kemarin, total sasaran ada 234,6 juta ya. Kemudian kalau kita melihat vaksin 1 itu sudah sebanyak berapa ini? 90%, kemudian untuk total primer 2 73%, booster 1 itu 28,32%, sementara total booster 2 itu 3,88% ya. Jadi capaian vaksin baik vaksin 1, vaksin 2, booster 1 maupun booster 2 ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya. Jadi untuk dosis untuk dosis 1 ya dengan populasi sebanyak 270 juta, maka kita mencapai 76%, sementara dosis 2 dengan total populasi sebanyak 270 kita mencapai 64,49%. Sedangkan dosis ketiga atau booster, kalau kita melihat populasi sebanyak 181 ini sebanyak 36%, sementara di dosis keempat atau booster kedua untuk sasaran sumber SDM kesehatan sebanyak 51,8% ya. Nah, ini kabar gembira kalau kita kemarin melihat data adanya penurunan di bulan Oktober ya. Ini kita lihat September ada penurunan ya, sejak bulan September ini penurunan ya, dan alhamdulillah mulai dengan pertengahan November kemarin angka ini sudah bergerak naik kembali ya. Nah, angka ini sudah bergerak naik kembali pada pertengahan November yang lalu. Mudah-mudahan vaksin ketiga, vaksin keempat ini pun akan semakin meningkat untuk mencapai cakupan yang ditentukan oleh WHO, yaitu sebesar 70% atau di atas 50% ya. Nah, ini kalau melihat asumsi penyuntikan ya, rata-rata kalau bulan Juni, Juli itu tinggi sekali ya. Tapi begitu September turun, kemudian Oktober turun 35, dan alhamdulillah di November ini sudah mulai naik 2 kali lipat dari bulan Oktober yang lalu. Nah, ini catatan saja bahwasanya capaian vaksinasi COVID untuk Nah, untuk secara nasional dari 514 kabupaten kota itu masih ada 261 kabupaten kota dengan cakupan dosis 2 di bawah 70% ya. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Ada beberapa kabupaten kota yang masih belum tercapai, bisa dilihat dari data-data atau grafik ini ya. Begitu juga lansia ya. Ada 350 kabupaten kota dengan cakupan vaksinasi lansianya
ya dosis 2 itu kurang dari 70%. Kemudian kami ingin mengingatkan di terakhir update kami ini 6 upaya ini, bahwasanya salah satu adalah masalah vaksinasi, di mana vaksinasi ini menjadi bagian upaya atau strategi kita dalam mencapai atau menuju berakhirnya pandemi COVID-19. Di samping kita harus selalu senantiasa mengkomunikasikan risiko-risiko kepada masyarakat bahwasanya pandemi COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Demikian Mas Aji, update COVID-19 maupun vaksinasi COVID-19. Terima kasih. Baik, Dr. Syahril, terima kasih atas penjelasannya. Tadi beliau sampaikan beberapa update tentang situasi terakhir kasus COVID-19. Beberapa poin saya coba rangkum. Terjadi penurunan kasus konfirmasi sebanyak 21%, kemudian juga BOR menurun menjadi rata-rata sekitar 11,6%, dan mayoritas kasus terjadi di Jawa Bali, 90%, dan menurut indikator WHO, itu Indonesia berada di level 1. Kemudian di aspek vaksinasi, tadi juga pemberian vaksinasi dosis 1, 2, dan booster 1 dan 2, sudah ada lebih dari 445 juta dosis vaksin yang disuntikan, itu sekitar di atas 64% populasi Indonesia, dan laju vaksinasi terus meningkat lagi sejak November itu. Begitu ya Dr. Syahril ya. Tapi sebelum tanya jawab, kita lanjut dulu ke pembicara selanjutnya. Ada narasumber kita, Dr. Prima, yang akan menyampaikan perkembangan program imunisasi nasional. Baru setelah itu saya akan buka sesi tanya jawab dari para jurnalis yang hadir. Untuk itu, Dr. Prima, kami persilahkan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan jurnalis dari berbagai media, Dr. Syahril, Pak Aji, dan teman-teman semua. Baik, saya izin share screen ya. Ini teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak Aji bahwa kami akan menyampaikan terkait pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional tahun 2022. Jadi kami perlu ingatkan lagi bahwa bulan imunisasi anak nasional yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu ini adalah masuk ke dalam imunisasi tambahan. Kegiatan yang harus kita lakukan untuk segera menyikapi adanya gap imunitas yang terjadi, terutama saat setelah kita terdampak terhadap pandemi COVID-19. Jadi kita tahu bahwa cakupan imunisasi rutin kita memang sangat terdampak gitu ya rekan-rekan media, sehingga kita harus melakukan satu inovasi untuk bisa mengejar agar tidak terjadi perluasan dari KLB atau peningkatan kasus penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi di negara kita. Dan bulan imunisasi anak nasional itu sudah kita lakukan 2 putaran. Jadi putaran pertama kita lakukan mulai bulan Mei yang lalu. Ini adalah bagi 27 provinsi yang berada di luar daerah Jawa dan Bali. Ya. Dan 2 daerah ini, kita di tahap 1 ini, kita membagi juga 2 besar gitu, untuk sasaran terhadap imunisasi campak rubelanya. Bapak Ibu, teman-teman media, di dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional kita melakukan 2 kegiatan imunisasi. Yang pertama adalah imunisasi tambahan untuk campak rubella. Ini sasarannya adalah anak mulai umur 9 bulan sampai ada yang sampai 12 tahun, ada yang sampai di bawah 15 tahun. Nah, di fase pertama ini untuk 5 provinsi yang memang sangat berisiko terhadap campak dan rubella, yaitu Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sasaran campak rubella ini kita lakukan dari 9 bulan sampai sebelum ulang tahun yang ke-15. Dan provinsi lain di luar yang ke-5 provinsi tadi di tahap pertama, jadi di luar Jawa Bali, itu hanya menyelenggarakan imunisasi tambahan campak rubella bagi 9 bulan sampai di bawah 12 tahun, sebelum ulang tahun yang ke-12. Sementara untuk imunisasi yang kedua adalah imunisasi kejar. Ya, imunisasi kejar yang kita lakukan, namanya kejar, ini adalah sifatnya untuk melengkapi. Jadi sesuai dengan riwayat
apa imunisasi yang sudah diterima oleh anaknya. Kalau belum lengkap, itu kita lengkapi. Ini adalah untuk imunisasi polio, baik itu polio tetes atau OPV maupun untuk polio suntikan, yaitu IPV. Selain itu, kita juga melengkapi atau mengejar imunisasi pentavalen, DPT, HB-HIB. Nah, untuk imunisasi kejar ini sasarannya adalah semua anak-anak yang umurnya 12 bulan sampai sebelum ulang tahunnya yang kelima, ya, atau sampai umur 59 bulan. Kemudian di tahap 2 itu kita mulai di bulan Agustus untuk daerah-daerah atau provinsi di regional Jawa dan Bali. Nah, untuk regional Jawa dan Bali ini sasaran imunisasi tambahan campak rubelanya berbeda lagi dengan yang tadi untuk provinsi luar Jawa Bali. Yaitu sasarannya hanya untuk anak 9 sampai 59 bulan. Dan khusus untuk daerah Bali dan Yogyakarta, karena selama ini cakupan imunisasi campak rubella mereka cukup baik, maka kedua provinsi ini tidak perlu melaksanakan imunisasi tambahan campak rubella. Nah, untuk imunisasi kejar, semua provinsi yang berada di regional Jawa Bali mulai bulan Agustus itu juga melaksanakan, ya, yaitu melengkapi ketiga jenis antigen tadi, OPV, IPV, dan pentavalen. Itu diberikan bagi semua anak yang berumur 12 sampai 59 bulan. Ini sasaran yang kita lakukan di BIA. Dan sejak tanggal 16 November yang lalu, pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional sudah kita tutup, ya. Jadi sudah selesai karena memang sebetulnya ini pelaksanaannya 1 bulan harusnya, ya, namanya bulan imunisasi anak nasional. Namun karena memang kita lihat daerah masih terus melakukan pengejaran, maka kita lakukan perpanjangan dan di tanggal 16 November yang lalu, jadi untuk daerah di luar Jawa Bali itu sudah berlangsung selama dari mulai bulan 5 sampai November, jadi 6 bulanan, ya. Kemudian untuk daerah yang di Jawa Bali itu berlangsung 3 bulan. Dan hasilnya, teman-teman media, adalah sebagaimana tertera pada slide ini. Jadi untuk imunisasi tambahan campak rubella, secara nasional kita sudah memberikan imunisasi bagi 26,5 juta anak, atau persentase capaiannya adalah 72,7%. Dari yang harusnya target anaknya adalah 36,4 juta, ya, sasaran kita tadinya. Ini untuk imunisasi tambahan campak rubella, kalau kita lihat di grafik yang di sebelah kiri bawah, ya, kita lihat untuk tahap 1, ya, jadi 27 provinsi di regional di luar Jawa Bali, capaiannya hanya mencapai 63,9%, sementara untuk daerah-daerah di regional Jawa Bali sasarannya atau capaiannya adalah 97,9%, artinya sudah bisa mencapai apa yang ditargetkan, yaitu 95%. Lalu untuk imunisasi kejar, ini bervariasi, ya, tapi kalau kita lihat secara umum di provinsi di luar Jawa Bali, ya, kita lihat pada grafik di bawah sebelah kanan, untuk imunisasi kejarnya untuk OPV, IPV, dan juga pentavalen, capaiannya memang masih sangat rendah. Targetnya adalah 80%, tapi mereka hanya bisa mencapai untuk OPV-nya 33,6%, untuk IPV-nya 23,8%, dan untuk pentavalennya 30,2%. Sementara untuk di regional Jawa Bali, capaiannya untuk imunisasi kejar untuk oral polio vaksin adalah 84,6%, jadi sudah bisa berhasil mencapai target. Begitu juga pentavalen, DPT, HB-HIB mencapai target karena sudah bisa mencapai 91,3%. Namun untuk imunisasi kejar IPV, imunisasi polio suntik, mereka masih belum bisa mencapai target. Jadi baru mencapai 77,3%. Ini kita bisa lihat breakdown per provinsinya, teman-teman media, mungkin nanti akan kami bagikan gitu, ya. Jadi kalau kita lihat untuk regional 1, ya, provinsi di luar Jawa Bali, hanya Sulawesi Selatan yang bisa mencapai target untuk imunisasi tambahan campak rubella. Untuk provinsi Jawa Bali, maka semua provinsi, ya, sudah bisa mencapai target 95%, ya. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur sudah bisa mencapai target.
untuk imunisasi tambahan campak rubella. Kalau untuk imunisasi kejar oral polio vaksin, baik provinsinya seperti ini, dan kalau kita lihat targetnya tadi adalah 80%, maka yang bisa mencapai 3 provinsi di luar Jawa Bali, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sementara untuk di regional Jawa Bali, provinsi hampir semuanya mencapai ya, kecuali DKI Jakarta untuk yang oral polio vaksin. Untuk yang polio suntik, maka di luar Jawa Bali hanya Lampung yang bisa mencapai target 80% tadi, sementara untuk di regional Jawa Bali juga Jakarta yang masih belum mencapai target minimal 80%. Kemudian untuk pentavalen ada 3 yang sudah mencapai, yaitu Lampung, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan, provinsi untuk di luar Jawa Bali. Sementara untuk regional Jawa Bali yang belum mencapai 80% adalah DKI Jakarta. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka yang perlu sekarang, apalagi kita sudah ada KLB polio di Aceh saat ini, maka kami sudah menghimbau dengan surat edaran Dirjen P2P untuk semua provinsi melanjutkan imunisasi kejar polio khususnya dan memastikan semua sasaran anak balita ya, jadi yang umurnya 12 sampai 59 bulan itu harus mendapatkan dosis polio tetesnya 4 dosis dan 1 dosis untuk imunisasi polio suntik. Kemudian mereka juga harus melanjutkan imunisasi kejar untuk pentavalennya, DPT, HB, HIP, dan campak rubella bagi semua anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya sampai akhir tahun ini. Dan tentu hal ini kami mohon dukungan dari rekan-rekan media untuk bisa mensosialisasikannya ke seluruh lapisan masyarakat, dan kami juga menggandeng rekan-rekan dari lintas sektor, dari kader, PKK, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan juga pemerintah daerah setempat, juga dari TNI Polri tentunya untuk bisa membantu memobilisasi masyarakat agar mau dan mampu melengkapi vaksinasi anaknya sehingga kita bisa betul-betul menekan, terutama untuk polio suntik yang kita lihat tadi ya, cakupannya rendah, karena saat ini kan kita KLB-nya polio tipe 2 yang pencegahannya hanya ada di imunisasi polio suntik. Mungkin demikian Pak Aji yang bisa kami sampaikan mengenai BIAN. Terima kasih, mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Aji. Selamat sore. Baik, selamat sore. Terima kasih Dr. Prima. Beberapa poin yang bisa saya rangkum sedikit, yaitu sebetulnya PIAN ini adalah masuk ke dalam imunisasi tambahan, dan ini tujuannya sangat baik sekali untuk menutupi gap imunitas ya yang terjadi setelah terjadi adanya penurunan cakupan imunisasi akibat dampak dari COVID-19. Dan ini perlu terus dikejar untuk menghindari terjadinya KLB terjadi di Indonesia begitu. Ini sudah dilakukan dalam 2 tahapan, di Mei dan Agustus, sampai juga di November ini terus dilakukan. Kemudian capaiannya juga bervariasi ya, Dr. Prima ya. Tapi yang jelas untuk pencapaian target MR itu minimal 90% dan kejar itu di atas 80% itu baru mencapai target tadi kalau kita lihat sekitar di wilayah Jawa Bali saja ya. Nah, hal-hal ini yang tentu kita mengimbau kepada seluruh daerah, masyarakat juga, dan seluruh pihak termasuk media juga untuk coba melakukan sosialisasi lagi, menghimbau kepada masyarakat untuk segera anak-anaknya ini dilengkapi lagi status vaksinasinya. Baik, kemudian kita lanjut lagi dengan sesi diskusi tanya jawab. Tadi kita sudah mendengarkan 2 materi soal perkembangan COVID-19 dan imunisasi BIAN. Memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya melalui kolom chat. Ini saya lihat sudah ada beberapa yang bertanya. Saya langsung bacakan saja ya, Dr. Sahri, Dr. Prima. Yang pertama dari Dinda Nataya dari Tempo. Izin bertanya bagaimana antisipasi untuk kenaikan COVID pada tahun baru dan Natal nanti. Lalu kenapa puncak penularan XBB tidak setinggi sebelumnya? Ini sepertinya untuk Dr. Sahril. Saya bacakan 3 pertanyaan dulu barangkali ya. Kemudian yang kedua untuk Dr. Sahril lagi, saya Dian dari Republika ingin menanyakan apakah pandemi benar-benar berakhir pada 2022? Kira-kira pandemi seperti apa lagi yang berpotensi muncul dan bagaimana antisipasinya?
Yang pertanyaan keduanya adalah sejauh mana pandemic fund yang diputuskan pada G20 mampu membantu negara berkembang menghadapi kemungkinan pandemi pasca COVID-19. Terima kasih. Yang terakhir, yang ketiga dulu. Selamat sore Dok, saya Iqbal dari Media Indonesia. Izin bertanya, kasus harian RI cuma 8%, Korsel, tapi yang meninggal hampir sama banyaknya begitu ya. Mengapa angka kematian Indonesia tinggi? Apa karena telat ditangani? Juga masih ditemukan kasus di kasus rumah sakit yang sering menolak pasien yang juga terpapar COVID-19. Apakah ada peringatan kepada rumah sakit yang menolak pasien yang juga terpapar COVID? Begitu dulu tadi, sepertinya tiga-tiganya ke Dr. Saril. Silakan Dr. Saril untuk menjawab. Oke, terima kasih ya. Sebetulnya ada 4 pertanyaan nih, tambah lagi dari Kelawan Inews ya. Jadi yang pertama ya, jadi kita diharapkan dapat mengantisipasi kenaikan kasus, mengantisipasi bertambahnya yang dirawat maupun kematian. Nah ini kan penularannya ini kan melalui droplet ya, melalui jarak yang dekat sekali ya, kerumunan dan sebagainya. Nah apalagi kita akan mendekati Nataru, maka upaya kita adalah yang pertama betul-betul semua pihak walaupun masuk dalam liburan Nataru harus bisa disiplin untuk bisa bagaimana protokol kesehatan menjaga jarak terutama di kerumunan-kerumunan. Karena apa? Saat ini COVID-19 masih ada. Jadi potensi penularan dari COVID ini akan bisa terjadi pada kita ya. Untuk itu hati-hati semuanya ya. Hati-hati semuanya. Yang kedua, masalah vaksin. Artinya vaksin adalah diharapkan itu dapat memberikan tambahan imunitas ya bagi seseorang. Jadi dengan Nataru ini harapannya kepada semua masyarakat yang liburan Nataru dan sudah divaksinnya vaksin booster terutama, maka dia akan mendapatkan imunitas yang baik sehingga walaupun kena penularan maka tidak akan terlalu berat ya sehingga tidak sampai ke rumah sakit. Nah kemudian kenapa puncak penularan XBB tidak setinggi sebelumnya? Nah jadi semakin ke sini ya semakin ke sini maka jumlah puncak-puncak dari kelonjakan kasus ini tidak setinggi yang sebelumnya. Nah ini menandakan bahwa memang penularannya itu bisa kita kendalikan ya. Kita kendalikan dengan cara apa tadi? Ya tadi bagaimana gerakan masyarakat melalui protokol kesehatan, disiplinnya, dan juga bagaimana dengan vaksinasi ya. Kemudian dari Dian Republika ya. Jadi memang WHO mengatakan tanda-tanda pandemi akan segera berakhir. Cuman tidak disebutkan, hanya saja mereka tidak menyebutkan kapan waktunya. Jadi tidak bisa disampaikan apakah akhir pada tahun 2022 ini atau tidak. Jadi kita tunggu saja, tentu saja kewajiban kita seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia adalah bagaimana mengendalikan kasus ini. Kalau bisa semakin turun, ya angkanya, kematiannya menurun, hospitalisasi menurun. Itu tujuan kita. Tidak usah sampai 0, tapi memang betul-betul nanti terkendali dalam waktu yang lama, 3-6 bulan. Nah tentu saja dengan 3-6 bulan dengan stabil angka-angka tadi, menunjukkan memang kita masuk dalam masalah endemi ya. Dan sejauh mana pandemic fund yang diputuskan G20, saya kira ini sudah sangat bagus ya. Bagaimana seluruh dunia anggota dari G20 itu menyepakati adanya pandemic fund, bagaimana masyarakat dunia G20 ini dapat mengumpulkan dana-dana untuk bisa mengantisipasi pandemik maupun membantu negara-negara yang memang memerlukan bantuan ya. Kemudian pandemi apa lagi? Ya, kami sampaikan istilah pandemi itu artinya apa? Itu betul-betul pasien kasus ini belum pernah terjadi ya, kayak COVID-19 ini belum pernah terjadi dan menyebar seluruh dunia dengan cepat. Nah, kita tidak tahu dan tidak bisa bayangkan pertanyaannya apakah mungkin? Ya mungkin saja dengan penyakit-penyakit yang tentu saja mungkin berbeda. Nah, tentu saja dengan salah satu G20 atau pandemic fund ini, kita dapat mengantisipasi pandemi-pandemi yang akan muncul di kemudian hari ya. Nah ini menarik ya, kenapa kasus harian di Indonesia ini 8% dari Korea Selatan, tapi yang meninggal hampir sama banyaknya.
ya, sama banyaknya. Jadi antara banyaknya kasus dengan meninggal itu sebetulnya tidak ada hubungan relevan sama sekali. Yang menyebabkan kematian itu karena satu adalah risiko tinggi, yang kedua adalah komorbid. Nah, tentu saja orang-orang yang kena COVID dengan gejala sedang, berat, dan kritis, apabila dia dengan risiko tinggi, contohnya lansia, kemudian penyakit-penyakit risiko tinggi yang lain, seperti halnya diabetes mellitus, hipertensi, jantung, dan sebagainya, maka itu menyebabkan banyak kematian. Nah, dari data kita, memang yang meninggal, yang tadi ada 45 orang per hari, atau bahkan hari ini naik 54, itu karena memang mempunyai banyaknya risiko tinggi sekaligus komorbid ya. Nah, ini penting mungkin informasi tentu saja perlu diperjelas, disampaikan kepada seluruh masyarakat. Sebetulnya kebijakan Kementerian Kesehatan tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan yang menolak kasus COVID untuk dirawat. Jadi sebuah rumah sakit sebetulnya harus ada fasilitas yang siap untuk merawat pasien, yaitu sekitar 10% dari tempat tidurnya. Jadi mohon disampaikan, kalau memang ada data ini, tentu saja kami akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan yang kita berlakukan ya. Terakhir, kalau tadi Pak Kelawa menyatakan, tadi kan sudah saya sampaikan, jadi saat ini XBB dan BQ1 sudah mendominasi populasi, sudah 90%. Artinya apa? Kalau kita ada 5.000 kasus, maka 90%-nya itu adalah XBB dan BQ1. Sisanya BA5 ya. Saya kira itu, Mas Aji. Baik, ini sudah 4 penanya yang direspon. Saya lanjutkan untuk sesi berikutnya. Ini dari tadi Dok Kelawa dari Anyu sudah dijawab. Terakhir, kemudian dari Farid dari Tirto. Kemarin Pak Menkes menyebut Indonesia sudah sampai puncak kasus COVID. Lalu apa penyebab puncak kasus kali ini, Dr. Syahril? Mengapa kasusnya belakangan ini kurang lebih 5.000 kasus padahal sudah sampai puncaknya? Pertanyaan kedua dari Saudara Farid adalah bagaimana update kasus subvarian Omicron XBB dan BQ1 di Indonesia, di provinsi mana saja sebarannya, dan apa gejala dari pasien-pasien tersebut begitu, dan apakah sudah divaksinasi juga, seperti itu Dr. Syahril. Pertanyaan ketiga dari Saudara Farid adalah per kemarin Kemenkes mencatat ada 12 provinsi mengalami peningkatan kasus dan 22 provinsi mengalami penurunan kasus. Apakah bisa dibeberkan provinsi mana saja yang menaik dan turun? Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Saudari Vanessa di gridhealth.id kepada Dr. Syahril juga, itu faktor apa yang menyebabkan adanya peningkatan vaksinasi? Kemudian pertanyaan kedua dari Vanessa adalah dengan adanya berbagai varian di Indonesia, adakah gejala khusus yang baru muncul dan perlu diwaspadai selain gejala umum COVID-19? Bagaimana dengan rhinorrhea? Terima kasih. Ya. Saya lanjut saja ya Dr. Syahril dan Dr. Prima. Oke, Kemudian dari saya Riva dari inilah.com ya, Pak Syahril. Ini di luar konteks, luar topik nih Pak Syahril soal kasus gagal ginjal akut. Kemudian ini tanggapan Kemenkes tentang laporan dari para korban tentang obat sirup yang kini organnya terganggu. Untuk Dr. Prima juga ada ini dari Saudari Riva. Bisa jelaskan sedikit Dok relevansi imunisasi campak rubella dengan kerentanan penularan COVID atau polio saat ini. Dan terakhir saya bacakan dari Saudari Vanessa lagi dari Grid Health untuk Bu Prima, Dr. Prima, mengapa wilayah Jakarta banyak yang belum mencapai target imunisasinya? Tadi memang ada untuk apa tuh IPV atau PV begitu ya. Bukankah seharusnya dari segi akses lebih mudah dicapai? Faktor apa yang mempengaruhinya? Pertanyaan kedua untuk Dr. Prima, persiapan apa saja yang perlu dilakukan orang tua saat hendak membawa anak untuk mengikuti imunisasi? Dipersilakan untuk Dr. Sari dulu barangkali, nanti selanjutnya. Terima kasih dari Mas Farid ya, Tirto Edi ya. Jadi Pak Menkes memang betul kemarin menyebutkan Indonesia sudah sampai puncak kasus COVID. Jadi yang disebut dengan puncak itu apabila dia sudah tercapai dengan kenaikan, lonjakan, naik, turun, bisa turun lagi, atau dia naik terus sampai puncak dan turun, tidak naik lagi, itu disebut puncak. Atau apabila dia fluktuasi, beberapa kali fluktuasi dan itu yang tertinggi, maka itu dipandang juga sebagai bentuk itulah adalah puncak dari lonjakan ini.
Dan alhamdulillah untuk yang terakhir ini tidak tinggi banget ya. Bahkan kita hanya 8.000 tapi turun terus. Berkisar di antara 5.000 itulah. Nah, makanya kita lagi mengamati apakah ini sudah betul-betul menjadi puncak gitu ya. Mudah-mudahan segitu saja, tidak sampai naik lagi ya. Tadi sudah saya sampaikan, tentu saja nanti di akhir ini saya akan sampaikan slide saja yang di mana provinsi yang terbanyak tentu saja Jakarta ya, kemudian Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur untuk yang XBB ini, dan BQ1 yang saat ini sudah 95% populasinya. Jadi yang terbanyak itu, sementara nanti kalau urutannya ada di slide yang akan disampaikan nanti ya. Termasuk rata-rata umur ya. Kemudian Pak per kemarin mencatat ada 12 provinsi mengalami peningkatan dan penurunan. Sama ya, nanti ada 12 provinsi yang mengalami peningkatan dan 22 itu ada di slide yang ada yang saya sampaikan tadi pada slide terakhir ya. Kemudian faktor apa yang menyebabkan adanya peningkatan vaksinasi? Jadi alhamdulillah, jadi memang kemarin terjadi penurunan di bulan September, Oktober, dan November naik lagi. Tentu saja karena kesadaran masyarakat yang sangat meningkat, terutama dengan adanya informasi lonjakan atau kenaikan kasus yang berfluktuasi. Sehingga masyarakat sadar kembali untuk melakukan itu. Yang kedua tentu saja dari semua stakeholder, ya, ABRI, Polri, swasta sudah menggerakkan melalui sentra vaksinasi, dan juga dari Bu Prima sudah menyiapkan vaksin-vaksin yang memang siap untuk memberikan vaksinasi khususnya di booster ya. Nah, gejalanya tidak ada yang khusus ya, hampir sama. Jadi karena yang diserang ini kan saluran napas, bisa aja gejala hidung, gejala di tenggorokan sampai ke paru-paru, yaitu batuk ya. Kemudian juga ada yang sakit tenggorokan, hidungnya meler, renore itu gitu. Itu gejala yang hampir sama dengan kasus COVID sebelumnya, Delta, Omikron dan sebagainya. Jadi tidak ada yang berbeda, hanya bedanya adalah XBB dan BQ1 ini lebih ringan, gitu Mas Adi ya. Jadi lebih ringan, apalagi kalau orang-orang yang sudah dengan vaksin maka imunitasnya semakin tinggi. Nah, kasus gagal ginjal ini perlu dijawab apa? Oke, saya jawab singkat aja ya. Jumlah kasus tidak ada penambahan, masih 324 ya. Ya, yang sampai hari ini yang dirawat 8 ya, apa 9 ya? 9, kemudian yang meninggal 202 dan yang sembuh 113 ya. Jadi kita masih ingin menyembuhkan pasien yang 9 dirawat, yang sebagian besar ada di RSCM. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada lagi penambahan kasus baru gitu ya. Bagaimana tanggapan Mas tentang laporan dari? Nah, saya kira ini silakan saja. Ini hak warga negara untuk melalui proses hukum apapun dilakukan. Kami tidak akan menanggapi secara khusus, tapi kami menyerahkan ke dalam proses-proses hukum yang memang berlaku di negara kita. Itu Mas Haji. Baik, terima kasih Dr. Syahril. Dr. Prima, silakan, ada 3 pertanyaan Dr. Prima. Terima kasih, ini dari Mbak Rifa ya, dari inilah.com. Relevansi imunisasi campak rubella dengan kerentanan penularan COVID dan polio memang tidak apa ya, relevansinya nggak ada nyata gitu loh Mbak Rifa, karena memang imunisasi itu spesifik ya. Imunisasi itu kan perlindungannya spesifik, jadi jenis-jenis imunisasi tertentu dia hanya melindungi terhadap penyakit tertentu juga. Imunisasi campak rubella tentu hanya melindungi untuk campak rubella. Imunisasi vaksinasi COVID tentu melindungi dari COVID. Polio tentu untuk polio. Nah, tadi kita mengejar memberikan imunisasi tambahan campak rubella memang untuk menutup gap imunitas. Jadi pencegahan terhadap campak dan rubella ini kan sudah cukup turun karena imunisasi rutin kita juga turun selama terdampak pandemi COVID, di mana selama pandemi tentu orang tua enggan membawa anaknya keluar ke tempat layanan vaksinasi, sehingga imunisasi rutinnya jadi terbengkalai. Nah, ketika sudah keadaan agak lumayan,
udah keterusan karena dia merasa udah lewat umurnya sehingga tidak dibawa lagi tuh anaknya. Nah, itulah yang kita ingin sapu ya dalam tanda petik dengan pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional tadi. Tapi kalau relevansinya masing-masing nih. Jadi campak rubella akan melindungi campak rubella, vaksinasi COVID untuk melindungi COVID, dan vaksinasi polio untuk melindungi terdampak infeksi polio. Nah, untuk Mbak Vanessa, kenapa DKI ini banyak ya, khususnya untuk OPV tadi mereka yang rendah. Penta memang rendah juga, sedikit lagi ya, dia belum bisa mencapai 80%. Karena memang waktu itu DKI itu fokus untuk mengejar campak rubella. Jadi kalau kita lihat tadi campak rubellanya tinggi sekali untuk DKI, dan untuk campak rubella ini kan dia imunisasi tambahan waktu itu, tanpa memandang riwayat imunisasi sebelumnya. Jadi semua anak yang usianya di bawah 5 tahun di DKI itu diberikan. Nah, itu relatif lebih gampang. Karena orang tua tidak perlu mengingat apakah anaknya sudah pernah mendapat campak rubella atau belum, semuanya dikasih. Tapi untuk imunisasi kejar, yang polio, baik tetes maupun suntik, dan juga yang pentavalen tadi, DPT HB-HIP, ini sifatnya melengkapi. Jadi orang tua itu ditanya dulu, sudah berapa kali anaknya dapat. Nah, ini yang menjadi kendala waktu itu. Banyak juga orang tua menurut teman-teman di lapangan yang tidak ingat anaknya sudah dapat berapa kali, kemudian tidak ada catatannya, dan karena memang DKI fokusnya dulu campak rubella, maka dia agak keteter gitu ya untuk imunisasi kejarnya. Namun saat ini teman-teman di DKI mengejar kembali untuk bisa mendapatkan atau bisa mencapai target-target sasaran-sasaran yang belum mendapatkan imunisasi tadi yang saya sampaikan. Dan kemudian persiapan apa saja yang perlu dilakukan orang tua untuk membawa anaknya ke tempat imunisasi? Tentu saja yang pertama adalah memastikan bahwa anaknya kondisi umumnya baik, ya cukup baik. Ya, jadi artinya tidak sedang sakit gitu ya. Yang tentu sakitnya kalau sakit-sakit cuma flu-flu biasa sih nggak masalah teman-teman. Tapi kalau anaknya sampai demam tinggi gitu ya, tentu ditunda dulu ya, ditunda dulu untuk dibawa, disembuhkan dulu, diberi dulu, ditangani dulu infeksinya. Tentu ada infeksi. Kemudian tentu sebaiknya kalau anaknya sudah agak besar itu bisa makan dulu ya. Jadi ada sarapan dulu sebelum datang ke tempat layanan imunisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Aji. Baik, terima kasih Dr. Prima. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman jurnalis. Dengan demikian bisa kita akhiri konferensi pers pada sore hari ini. Barangkali ada tambahan dulu dari Dr. Sahril, Dr. Prima untuk sebagai penutup, himbauan kepada masyarakat barangkali. Ya, terima kasih. Mengingatkan saja dua hal yang penting. Yang pertama adalah Bapak Presiden kan sudah memberikan contoh bahwasannya vaksin booster kedua khusus lansia ini sudah dimulai. Jadi harapannya semua lansia di Indonesia yang belum booster 1, apalagi nanti booster 2, supaya mengikuti dengan maksud apa? Kehadiran pemerintah menyiapkan vaksin ini betul-betul untuk memberikan perlindungan kepada lansia yang ada di Indonesia. Yang kedua, dalam menghadapi Nataru tadi, kita tidak ingin terjadi adanya suatu lonjakan kasus karena kecerobohan kita semua. Jadi mohon dapat lebih berhati-hati sekaligus dengan disiplin protokol kesehatan sekaligus vaksinasi. Saya kira itu aja Mas Haji. Terima kasih buat teman-teman media semuanya. Dr. Prima, silakan buat penutup. Ya, penutup tadi sudah saya sampaikan juga teman-teman bahwa di samping kita mengejar nih untuk pengendalian pandemi COVID dengan melaksanakan vaksinasi COVID-19, kami juga ingin mengingatkan agar tidak lagi terkendala untuk imunisasi rutin anak-anak kita. Jadi teman-teman media mohon bantuannya, khususnya mengingatkan semua masyarakat untuk segera melengkapi ya. Balita masih bisa. Jadi semua orang yang memiliki balita saat ini cek and recheck. Apakah vaksinasi imunisasi anaknya, imunisasi rutinnya itu sudah lengkap. Kalau belum lengkap, sekarang waktunya. Jangan ditunda. Sekarang waktunya datang ke Vaskes yang terdekat untuk segera melengkapi imunisasi rutin anaknya. Yang tadi yang mengenai lansia juga izin ya Dr. Sahril kami sampaikan untuk percepatan ya teman-teman. Kami dari Kementerian Kesehatan juga
akan kembali mengirimkan WhatsApp message kepada sasaran-sasaran khususnya untuk lansia, ya, agar bisa datang lagi. Jadi kami akan mengingatkan reminder ke mereka untuk datang segera ke vaskes terdekat, dan juga akan kembali merangkul rekan-rekan dari lintas sektor, terutama TNI Polri yang biasa bersama-sama dengan kita, fokus terutama untuk percepatan di daerah yang memiliki angka kesakitan dan kematian yang tinggi terhadap lansia. Itu ada 22 provinsi yang sudah kita bisa petakan. Itu nanti akan dipercepat dan kami akan lebih fokus ke sana. Terima kasih Pak Haji. Baik, ini sudah saya akhiri tadi, tapi masih ada yang bertanya, tapi nanti silakan aja langsung ditanyakan langsung ke Pak Asahri atau Dr. Prima bagi yang belum terjawab tadi. Untuk materi nanti kita share ke teman-teman media juga. Saya akan sedikit tutup saja konferensi pers sore hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kami, Dr. Sahri dan Dr. Prima. Terima kasih juga kepada para wartawan yang sudah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Seperti sebagaimana tadi juga disampaikan oleh kedua narasumber kita, untuk segera melengkapi vaksinasinya, kemudian juga menghadapi Nataru, berhati-hati, tetap disiplin prokes dan juga vaksinasi. Untuk imunisasi tadi juga disampaikan Dr. Prima bahwa orang tua tolong cek lagi status imunisasinya, yang belum lengkap segera melengkapi imunisasi anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu.